Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat fitur autentikasi di Laravel. Saja kita buka projectnya, kita buka VS Code. Pertama, kita akan membuat autentikasi login dan register tanpa koneksi ke database. Pertama itu kita harus install API-nya dengan cara perintah seperti ini, php artisan install API. Tapi saya tidak akan memperhatikan karena saya sudah menginstalnya di sini di file API ini. Kemudian kita buat folder API di HTTP di sini, di app HTTP controller ini kita buat folder API dan file authentication controller dengan cara perintah php artisan make controller folder dan make controller nama folder dan nama filenya. Tapi saya sudah tidak akan memutarkan karena saya sudah membuatnya di sini. Oke, kita langsung ke file authentication controller. Di sini kita mulai dengan membuat function loginnya. Public function login. Request terus kita try catch. Di sini kita masukkan kodenya. Kita buat data dummy dulu, data uji coba untuk username kita buat misalnya admin, terus untuk passwordnya misalnya admin 123. Kemudian kita buat kondisi untuk mengecek ketika login, if request username-nya sama dengan $username dan request passwordnya request password sama dengan $password. Kemudian kita return respon sukses. Return respon status true. Untuk message-nya misalkan login berhasil. Kemudian kita tampilkan datanya. Username, password, untuk
100. Kemudian ketika salah, kita return responnya itu gagal. Respon message-nya misalnya pengguna tidak diketahui. Tidak diketahui. Statusnya itu 401. Kemudian di bagian catch kita dan nah selesai, login selesai. Sekarang kita coba untuk uji coba ke Epidoc untuk uji coba API. Ini di bagian ini kita buat endpoint. Metodenya post. Kemudian untuk URL-nya localhost 8000 size header kita content type application. Kemudian di bagian bodinya ini kita pilih JSON dan kita masukkan datanya tadi. Data tadi username username-nya tadi admin. Kemudian untuk password itu admin 13. Save, kita namakan oke. Sebenarnya kita di bagian sini saya lupa di API nya ini kita buat post login di sini seperti ini. Kita save dan kita jalankan servernya. Artisan server. Ya. Laptop saya lemah. Ya. Kita coba send.
login berhasil. Ini login berhasil. Coba kita untuk coba kita cuma masukkan username-nya aja. Save, dan kita send. Pengguna tidak diketahui. Coba kita password, salahkan passwordnya, dibuat salah, admin 234, save, dan bentar, komnya tidak ada. Dan kita send, tidak diketahui. Untuk login selesai. Sekarang kita akan lanjut ke bagian register. Kita kembali ke file authentication controller, kemudian kita tambahkan fungsi login, fungsi register. Kita buat function register. Ini request kita buat try catch. Kita masukkan kodenya di sini. Kemudian kita buat kondisinya dulu untuk mengecek jika username atau password itu nggak diisi, maka kita returnkan dengan message username dan password harus diisi. Contohnya kita buat if request username atau request password. Ini jika salah satunya tidak dimasukkan, tidak diisi, kita returnkan respon statusnya false, dan message-nya itu misal username dan password tidak boleh kosong. Kemudian kita statusnya itu 400. Kemudian ketika password username dan password itu sudah diisi semua, maka kita return statusnya itu kemudian message-nya misal message-nya itu register
berhasil. Kita kembalikan data dan password. Dan password. Dan untuk statusnya itu oke. Dan di bagian catch-nya kita error return sama kayak login itu, kali tap aja selesai. Dan jangan lupa di bagian file API ini kita tekan juga post sudah ada, tap selesai. Setelah itu kita coba lagi ke Idoc. Kita tambah endpoint, nya post, kalau 8000 SPI slash register kemudian JSON ini masukkan misalnya C, passwordnya password misalnya password abror 345, kita save, akan register. Kemudian kita send, register berhasil. Sekarang kita coba jika hanya memasukkan username-nya saja, save, kita send, maka akan ada message error, username dan password tidak boleh kosong. Oke, sekarang kita akan lanjut membuat login dan fitur login dan register yang terhubung atau terkoneksi ke database. Kita ke file authentication controller, kita akan mengubah di bagian function login sama register ini, kita akan ubah. Kita akan hapus aja di bagian try and catch-nya. Kita buat lagi. Try kita akan memvalidasi email dan password. Sekarang ini kita tidak menggunakan username lagi karena di
di bagian database migrationnya ini, di bagian tabelnya, di bagian tabel user ini tidak memakai username tapi memakai name, email, dan password. Dan bagian usernya juga bagian model user, bagian field label ini sama, itu name, email, dan password. Jadi kita akan gunakan tiga ini. Nah, yang akan divalidasi itu email sama password. Itu seperti ini. Request validate, kemudian itu user tapi email, karena email yang akan divalidasi, wire email, kemudian passwordnya. Kemudian kita akan mencari user itu berdasarkan email. Jadi user, kita akan cari user berdasarkan email di bagian model user ini. Jadi ini aja. Kemudian kita akan mengecek apakah user itu ada dan passwordnya itu cocok. Jadi nanti password ini akan dihash. Jadi kita akan mengecek password yang sudah dihash. Kita pakai if jika user itu tidak ada atau password yang sudah dihash. Untuk mengecek password ini tidak sesuai, request password, maka kita akan returnkan error dengan message email atau password salah. Kita return phone statusnya status false, message-nya ini contoh email atau password salah dengan status 40. Nah, di sini kita harus gunakan juga case-nya ini agar tidak ada peringatan, tidak terdetek peringatan. Selanjutnya kita akan ketika user dan password itu benar, maka return user tadi itu email sama name. Jadi jika benar, jika cocok, jika sesuai, kita return respon JSON dengan status message-nya login berhasil. Kemudian
kita balikkan datanya, data name sama email. Name emailnya. Dan status 200. Sebentar. Kemudian di bagian catch, ketika error kita akan return respond akan return error status false, dengan status error 500, kemudian kita lanjut ke bagian register. Bagian register ini kita akan ubah juga, tinggal kita ya, kita akan hapus. Nah, pertama kita akan memvalidasi datanya ketika register itu. Pertama ada name, bukan request validate, kita akan memvalidasi name, ini required, harus diisi berarti. Ini. Dan titik koma. Setelah itu kita akan menyimpan data-data yang sudah register tadi ke database. Cara buat user, kemudian kita akan menyimpannya ke model user app.
model user create, name-nya diambil dari name, emailnya request email. Dan untuk password ini kita hash dengan menggunakan fungsi decrypt. Password. Kemudian kita akan return mengembalikan respon dengan status dengan message message-nya itu misalnya register berhasil. Kembalikan datanya itu yang akan kembalikan itu name sama email. Respon 2 status. Kemudian untuk di bagian catch, kita akan mereturnkan ketika error status 100 respon status 100. Oke, sudah selesai. Kita save dulu. Selanjutnya kita akan coba ke Epidoc, tes API-nya. Nah, kita akan coba register. Kita akan coba buat name, tidak menggunakan username lagi karena sudah ganti ke name. Name-nya itu misalnya Abror udah. Emailnya email contohnya abroril udah email.com. Dan untuk password misalnya password ini harus 8 karena tadi sudah divalidasi. Password harus minimal 8. Abror 23.
kita save, kita coba send. Dan ya, register berhasil. Kita sudah berhasil mendaftarkan user baru. Selanjutnya kita akan coba login menggunakan user yang sudah didaftarkan ini. Kita login. Kita masukkan email, karena di sini ketika login itu login yang akan email sama password. Kita akan email abro ya @gmail.com. Untuk passwordnya abro 123. Kita save, kita coba send. Salah, email atau password salah. Salah karena passwordnya hanya menggunakan huruf besar. Coba lagi. Dan ya, login berhasil. Login berhasil menggunakan user yang sudah didaftarkan tadi. Kemudian kita akan coba lagi ya. Coba lagi daftar yang user lain, misalnya admin. Misalnya kita akan tidak memvalidkan emailnya ini. Misalnya misalnya. Passwordnya admin 123. Kita coba. Oh, karena email ini ininya ya, add-nya yang dianggap valid itu ketika ada add-nya itu dianggap valid. Jadi misalnya email itu kita coba misalnya seperti ini .com. Coba kita send. Kita error, email tidak valid, harus valid, email address harus valid, harus ada add. Kemudian untuk coba password yang kurang dari 8 karakter, kita akan coba, kita akan buat baru, misalnya tes air mail tes@gmail.com. Kemudian passwordnya ini misalnya kurang dari 8.
1234567. Kita coba send. Nah, error juga. Password harus tidak kurang dari 8 karakter. Misalnya kita ini coba ini, kita sukseskan. Register berhasil dan kita coba login. tes@gmail.com. Kemudian kita salahkan passwordnya ini. Kita buat salah. Tadi passwordnya admin 123. Admin 12 misalnya. 1234 misalnya. Coba. Error, tidak bisa masuk karena passwordnya salah. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin bisa bermanfaat, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.